Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua di seluruh Indonesia, semoga tetap semangat untuk mengikuti webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo Republik Indonesia. Nah, selain tadi sudah ada narasumber yang jelas-jelas keren banget, hari ini kita juga sudah hadir dan dihadiri acara kita ada key opinion leader yang gak kalah kerennya, yaitu Kak Kamarati dari presenter Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Selamat siang Kak Kamarati. Halo, selamat siang. Apa Halo kabar, Mbak Kak. Arisa Azura? Iya, baik Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat nih Mas Kak Kari siang hari hari ini ini? bisa semangat banget dong, Wah, karena kita bakal keren. berbagi informasi hari ini. Banyak banget yang pengen aku tahu soal digital, khususnya untuk tenaga pendidikan digital ya. Ya, kita juga pengen banyak tahu nih Kak terkait pengalaman Kakak di dunia presenting dan penggunaan media sosial. Oke, baik Kak. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut lagi setelah sesi pemaparan materi ya Kak. Jadi stay tune ya Kak. Iya, makasih. Oke, baik Kak. Baik, untuk teman-teman peserta semuanya, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib yang harus diperhatikan oleh setiap peserta. Yang pertama, ialah peserta sudah dapat bergabung ke dalam room Zoom meeting 30 menit sebelum acara dimulai. Dan demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ke dalam ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. Sebagai wujud ketertiban, setiap peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format, nama peserta, underscore nama instansi. Nah, jadi untuk teman-teman dan teman-teman peserta lainnya yang belum diganti nih nama di Zoom-nya bisa diganti ya. Lalu untuk tata tertib selanjutnya, ialah peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera selama acara berlangsung. Lalu untuk tata tertib selanjutnya, apabila ingin menyampaikan pertanyaan pada sesi tanya jawab, silahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau bisa juga langsung di chat ya, di kolom chat kita. Nanti kita akan memilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita tanyakan kepada narasumber. Lalu untuk setiap peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan khidmat dan tertib, dan seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah, untuk teman-teman peserta webinar juga diingatkan untuk menginstal aplikasi Siberkreasi dan jangan lupa untuk follow media sosial Siberkreasi di Instagram dan Facebook. Selain itu, teman-teman juga bisa nih untuk tonton video Makin Cakep Digital dengan berbagai macam tema di YouTube Siberkreasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk nih ke dalam sesi pemaparan materi kita. Nah, untuk sesi pemaparan materinya akan dipandu oleh saya sendiri selaku moderator pada webinar hari ini. Untuk materi hari ini akan disampaikan oleh 4 narasumber, yaitu Bapak Bambang Imam Santoso ST, Bapak Dr. Kandidat Fakhrul Rozi SIKOM MIKOM, lalu ada Ibu Sri Ulina Ginting SPD, dan Bapak Ahmad Ilham SHMAP. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai digital ethics yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Imam Santoso ST yang merupakan CEO dari PT Neuronesia Neuroscience Indonesia. Halo Bapak Bambang Imam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Ya, Bapak. ya, selamat siang juga. Sehat yang paling penting kan. Pertama, pertanyaan paling Iya, mahal tuh sehat apa enggak? Suaranya terdengar jelas ya? terdengar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak sehat-sehat nih Bapak hari ini? Insya Allah. Insya Allah semua juga mudah-mudahan sehat terus ya. Oke, masih semangat Bapak walaupun di siang hari yang lumayan terik ini? Iya, harus dong. Harus. Kan semangat itu bagian dari ketangguhan mental. Iya, betul sekali Bapak. Saya setuju dengan statement Bapak. Ya, izinkan saya Bapak untuk membacakan secara singkat CV Bapak, yaitu untuk pendidikan formal Bapak sudah menyelesaikan magisternya di Manajemen Universitas Indonesia. Lalu Bapak juga ini ya Bapak di Telekomunikasi Fakultas Teknik Elektro Universitas Pancasila. Betul Bapak? Betul. Betul, alhamdulillah. Betul. Wah, oke Bapak. Tanpa berlama-lama lagi, dipersilahkan kepada Bapak
untuk memaparkan materinya selama 20 menit ya Bapak. Kepada Bapak Bambang dipersilakan. Oke, terima kasih Azura ya, namanya indah banget ya Azura gitu, dan familiar. Kayaknya ada di mana-mana itu. Oke, izin saya untuk share screen ya, sebentar ya. Halo, Iya Pak, sudah terlihat Oh ya, Bapak. terdengar ya? Iya. Oke, saya mulai ya. Jadi ini latar belakang saya percepat aja. Jadi semuanya ini kita kita bilang digital disruption bagian dari perubahan. Jadi dikenal dengan sebutan familiarnya VUCA, bergejolak gitu ya, penuh ketidakpastian, uncertainty, kompleks, sangat rumit dan sangat membingungkan, ambigu gitu ya. Dan itu ditemukan oleh Warren dan Bernice itu tahun 1987 sebenarnya di ilmu leadership-nya yang mereka temukan. Namun baru ngetop setelah tahun 90 bahkan setelah tahun 2000 karena dipergunakan oleh Navy SEAL, tentara Amerika Serikat. Namun berbeda lagi dengan Inggris ya, dia menggunakan brand sendiri Oxford dengan tuna. Sebenarnya sama aja sih, turbulency itu menggantikan volatility, terus kompleks disikapi lebih optimis dengan kata-kata novelty. Terus kemudian juga ada Ian Wood tahun yang belakangan ini, dia menambahkan 2D. D pertama adalah disruption, D kedua diversity. Jadi perubahan teknologi, khususnya teknologi informasi atau digital, itu menambah diversity semakin kompleks. Sebenarnya pandemi bukan karena pandemi itu ada new normal gitu ya. Jadi kita bahasa Indonesia namanya adaptasi kenormalan baru. Tapi sebenarnya Lawrence, kalau di searching di internet itu bisa cari tahun 2013 sudah menyebutkan new normal adalah perubahan yang terus terjadi dan semakin cepat terjadi. Menimbulkan diversity semakin kompleks gitu ya, apalagi Indonesia, sebelum ada teknologi sudah diversity ya, karena dari ujung Sabang sampai Merauke itu berbeda bahasa, agama, adat istiadat, dan seterusnya. Nah, literasi digital ini menjadi tantangan tersendiri, benar, saya setuju gitu ya. Pemerintah harus kita bantu karena melibatkan gitu ya. Nah, ini pertama sebenarnya digital skills. Jadi saling berkaitan ya. Pertama kita harus diasah dengan kepiawaian kita dalam hal digital. Gitu ya. Terus cuman beberapa orang karena lebih cepat, lebih rajin, lebih suka gitu. Kadang-kadang karena skillnya itu melupakan etika. Karena etika itu kan tadi ya sesuatu yang tidak semua diatur dalam secara tertulis. Terus nanti dilakukan permudah gitu. Nah, sebenarnya cakap digital ini kalau menurut saya mungkin nanti teman-teman kita bisa diskusi, narasumber lain juga bisa melengkapi berdasarkan tidak hanya pengetahuan tapi pengalaman. Saya megangnya 5 ini aja gitu. Yaitu jadi tidak hanya piawai dalam software dan hardware, ada 3 hal lagi yang perlu diperhatikan adalah network atau netware dulu disebut ya, atau jaringan, terus yang kedua database, yang ketiga yang sering dilupakan adalah user atau brainware gitu loh. Nah, ini di konsep information system. Kalau di perusahaan-perusahaan itu nama departemennya manajemen information system. Dulu saya kerja di network engineer di MIS department. Terus tahun jelang 99 gitu ke Jakarta, sekolah lagi di MUI tadi, ditarik bekerja di dunia broadcast gitu ya, bikin grupnya Prambors Data Female gitu ya. Itu saya membantu membangun radio Prambors Data Female jaringan di 9 kota, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Solo ya, Jogja, Manado. Nah, itu setelah jadi saya create departemen MIS berdasarkan experience. Jadi digital skill masing-masing orang itu pasti berdasarkan experience. Tapi yang sering dilupakan ini adalah berdasarkan pengalaman saya adalah brainware, users. Hari ini kita kenal akan digital native dan digital imigran, gitu ya. Yang nanti bersentuhan dengan cara beretika. Sebenarnya
etikanya lebih sulit karena satu, tidak semua diatur secara tertulis. Kedua, etika itu kan berdasarkan nilai, sementara nilai orang beda-beda. Karena kemajuan teknologi informasi yang sangat dahsyat itu membuat ya, artinya hari ini semua orang memiliki akses informasi yang sama. Bayangkan tuh. Ya kan? Sementara tadi kita, terutama Indonesia, sudah punya latar belakang yang berbeda. Ditambah lagi memiliki akses informasi yang sama, sementara literasi baca kita juga beragam. Terus latar belakang pendidikan kita juga berbeda. Apalagi sekarang 10 tahun, 20 tahun terakhir, kita baru masuk alam demokrasi yang semua orang pengen ngomong, ingin berbicara. Nah, karena nilai-nilainya berbeda, jadi etika sebenarnya lebih sulit gitu loh. Nanti kita masuk ke situ, brandware ini ya user gitu loh. Saya dulu di engineering, saya suka menerapkan konsep maintenance pada saat pernah bertanggung jawab operation maintenance ya. Maintenance itu banyak metodenya. Ini sekilas aja ya, artinya nanti berkaitan dengan etika juga gitu ya. Pertama, kalau rusak dibenarkan namanya breakdown maintenance. Terus kalau mulai kan rusak nggak rusak dipelihara namanya preventive maintenance. Terus akhirnya bisa memprediksi. Tapi ternyata konsep pemeliharaan paling penting gitu ya, termasuk di IT atau di dunia yang lain, fasilitas yang lain adalah TPM, Total Product Maintenance. Artinya maintenance yang melibatkan user. Sementara brandware ini, user ini juga berkembang semakin canggih karena kemajuan teknologi digital. Gitu. Oke, saya teruskan. Kenapa sih etika berdigital gitu? Apa sih etika gitu? Kalau buat saya mungkin definisi itu kan bisa banyak dan berkembang. Nanti narasumber yang lain juga bisa kita diskusi gitu, bisa menyumbangkan. Buat saya adalah etika itu sesuatu ya yang tidak diatur secara tertulis. Pertama, ciri-cirinya. Terus kedua, sebenarnya kita bisa feel kok gitu. Cuma sayangnya memang perception, value, and belief kita kan berbeda gitu setiap manusia. Karena tadi dilahirkannya berbeda, budayanya biasanya berbeda. Jadi kita harus lebih hati-hati aja. Netiket masyarakat di digital. Jadi ini saya ngambil dari sumber source e-book yang telah dibagikan oleh Departemen Kominfo. Netiket itu sebenarnya kalau dulu kan kita kenal etiket ya. Sekarang netiket internet beretika gitu kan. Di masyarakat digital hari ini ya berbeda gitu. Kalau kemarin dulu secara fisik kalau ketemu kita assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore sambil tangannya begini. Nah, di digital gimana pertemuan virtual seperti sekarang gini? Ada cara-caranya juga. Yang kadang-kadang kita kan nggak bilang, nanti kalian kalau masuk harus nyalain gitu ya kameranya ya, terus di mute mikrofonnya. Itu di webinar sekarang sering terjadi loh. Apalagi jadi narasumber yang mempersiapkan diri gitu loh. Itulah etika. Karena belum tentu buat kita oke, tapi buat orang lain kok kayak gini sih gitu ya. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, etika. Ada yang sambil merokok gitu. Mungkin buat dia fine-fine aja nggak apa-apa, tapi buat orang lain kan belum tentu. Nah itu namanya etiket masyarakat digital. Yang ketiga adalah waspadailah konten negatif. Kalau di agama itu dikenal menunda kenikmatan, kalau di brand itu aktifkanlah prefrontal cortex, naikkanlah kesadaran, minimaliskan pikiran otomatis kalau bahasa dulunya unconscious, non-conscious, subconscious pikiran bawah sadar. Gitu. Yang keempat adalah berinteraksilah. Interaksinya penting bangga ya. Yang paling penting bermakna. Nah, kita ada problem kata-kata memaknai. Ya, memaknai itu kita sering banget. Karenanya kita sering terjebak dengan istilah. Kenapa permasalahannya? Paling banyak karena kita malas baca. Jadi sebelum menaikkan literasi digital, sebenarnya literasi baca didahulukan. Kadang-kadang kita bermasalah di literasi digital karena literasi bacanya belum oke. Contoh, kita dapat pesan yang wah, belum baca sampai habis, forward begitu. Apalagi portal media berita itu kan pengen dapat hits ya. Jadi headline-nya sering diganti. Nah, kita main forward aja terus menimbulkan emosional. Ya kan? Mungkin buat kita oke gitu. Kayaknya seru nih, tapi buat orang lain kan belum tentu. Nah, jadi carilah interaksi yang
buat saya untung, buat orang lain untung. Jadi sebelum pencet tuh, jadi tangan-tangan ini bahaya nih, tangan-tangan jari ya. Sebelum pencet tuh pikirkan nih, oke nggak gitu. Waduh, sekarang hoax banyak banget ya. Dulu sebelum ada hoax ada namanya mitos ya. Sama lah kira-kira kayak gitu. Terus yang keempat, nanti kita ditanya itu, lagi meninggal di kuburan ya, itu kan bertanggung jawab kita. Yang keempat adalah bijak berinteraksi dan bertransaksi. Itu bukunya bisa dibaca, detailnya seperti apa, gitu kan. Kalau kita udah yes, ya nggak bisa ditarik lagi. Sosmed sekarang, Facebook, terus bahkan WhatsApp gitu ya, memberikan fasilitas untuk delete. Tapi kalau dia sekali kelihatan di layar komputer, terus kita print screen, nggak bisa ditarik lagi. Gitu. Jadi, jejak digital kejam ya. Jejak digital lebih kejam daripada ibu kota. Bukan ibu kota, ibu tiri. Footprint, digital footprint. Oke, yang terakhir, yang paling penting digital bukan segalanya, tapi sebenarnya digital itu juga jangan dimusuhin. Jadi digital mindset kita harus bagus, karena digital itu sebagai tools untuk mempermudah hidup kita. Tapi sebaliknya, hati-hati, seperti pisau bermata dua, bisa menoreh perasaan orang lain, bikin orang sakit, dan seterusnya. Oke, sebelum ke situ sedikit tadi, saya lihat dulu sedikit. Nah ini, jadi nanti lebih, kita harus, memang benar, Indonesia harus mempercepat interaksi digital. Saya tulis di Kompasiana, bila otak telah berhasil terhubung ke komputer kuantum. Ada beberapa referensi, nanti baca aja di situ. Itu kalau sudah terjadi, wah dasar banget, namanya super brain komputer dan seterusnya. Jadi, nah ini juga pengalaman ya, saya berbagi. Pengalaman untuk digital kan as a tools. Kita jadi belajar, bisa belajar menulis. Coba deh, di blog-blog yang kira-kira kalau Kompasiana kredibel dong ya, kita tulis di situ. Tapi kita juga dapat pelajaran. Kita juga nggak bisa main copy paste. Tadi digital skill kita canggih, gitu, kita tahu mengoperate. Akhirnya kita melupakan rambu-rambu. Kalau di Kompas itu kalau tulisan itu mencontoh semuanya di drop, nggak bakal dipublish. Jadi maksimal kita mengcopy, mengkuat dari tulisan orang lain maksimal 20% kalau salah. Kalau nggak salah belum berubah. Itu yang dibilang plagiat. Hati-hati gitu. Apalagi WhatsApp gitu kan. Referensi, narasumber, dokter, profesor, ya nanti di digital safety itu akan dibahas. Oke, sekarang ngomong etika berarti harus wisdom ya, harus apa bahasa Indonesia kewaspitaan gitu ya. Nah ini yang diingatkan bahwa nggak cukup ngomong memperdalam user, kita nggak hanya cukup mempelajari human resource, psikologi, tapi kita belajar juga neuroscience, walaupun kita nggak usah jadi dokter. Nah ini juga yang harus dibantu disosialisasi, karena dengan kita belajar neuroscience, hal semua jadi mudah. Dan sama kayak digital, mempermudah gitu. Jadi kalau kita ngelihat begini, membaca berita, kalau kita udah tahu 3 subsystem di kepala kita gitu, kita nggak akan terpancing dengan emosi, marah-marah, segala macam. Sering banget loh sekarang, wah dikasih apa hadiah bapak menghubungi segala macam. Nah ini yang bahaya nih. Jadi ada tingkatan data, informasi, knowledge, wisdom. Bagaimana kita menuntut masyarakat paling bawah untuk wisdom, padahal tuh ada urutannya tuh, ada levelnya gitu. Nah kita masalahnya kan tadi literasi bacanya belum mantap, kita langsung 10 tahun terakhir ini teknologi informasi kita canggih ya. Terima kasih yang kerja-kerja di telekomunikasi. Kita harus terima kasih dengan Telkom, Telkomsel, Indosat, Excel dan seterusnya gitu ya. Tapi jump up gitu loh. Nah, sebenarnya sebelum data ada namanya noise. Sebenarnya gosip dulu dibilang noise, dari digital itu bentuknya noise itu perbedaan dengan data, dia bisa benar bisa salah. Kalau itu di boosting yang salah itu namanya hoax. Gitu. Data selalu benar. Maksudnya data itu benar, tapi dia belum tentu jadi informasi. Buat saya, mungkin buat orang lain, atau buat kita informasi, buat lain enggak. Informasi itu bakal mengambil keputusan. Gitu. Terus jadi knowledge. Knowledge without experience nggak bakalan wisdom. Jadi kadang-kadang juga kita baru tahu itu karena setelah kita nyoba-nyoba sih gitu. Jadi saling sharing, saling mengayakan. Nah ini kalau lebih dalam lagi di level of thinking bisa belajar. Nanti kan materinya dibagikan ya
Mbak ya. Oke, kita teruskan. Nah, COVID-19 ini alhamdulillah merubah perilaku. Tapi saya pakai tanda tanya, apakah berubah perilaku? Nanti kalau COVID sudah selesai, apakah tetap berubah atau kembali ke kebiasaan buruk? Kita lebih higienis, lebih dekat dengan teknologi, lebih sosial, lebih religius, lebih menyukai keaslian atau back to nature, lebih rasional. Hal-hal ini yang menjadi concern pada saat beretika. Misalnya, yalah semua lagi susah nih, yaudah teman kita bikin gerakan beli produk teman, oke. Gitu. Tapi kadang-kadang karena kita jago, udah terlatih tiap hari gitu, sampai di WC segala macam itu pegang gadget gitu kan, terus lupa rambu-rambu itu. Misalnya, saya mau jualan nih, teman jualan, wah gitu kan, teman jual jus, kita juga sama jual jus, tapi kita males gitu bikin flyer, akhirnya kita copy aja, kita rubah, tinggal ganti nama. Itu kan nggak etis. Terus kita bilang, oh lu nyontek lu, ada yang bilang gitu. Enggak, saya udah minta ini, nggak apa-apa kok, dia nggak marah. Ya tapi nggak asik gitu loh. Itu bedanya, norma value-nya nilainya beda-beda gitu loh. Jadi banyak hal ya. Gitu. Nah, jadi pengambilan keputusan ini, sub 3 brand dipermudah aja. Kita nggak usah sulit-sulit. Jadi otak yang pertama, namanya reptilian brain. Ini banyak namanya. Lower brain, batang otak, brainstem. Banyak nih istilahnya. Ini survival brain gitu. Ini dijadiin satu sama yang kedua. Jadi sama Daniel Kahneman itu ada namanya slow and fast thinking. Jadi pada saat kita mau mencet, menginstruksikan motorik otak kita ke jari-jari itu untuk mencet, hold dulu, pikirkan dengan jernih. Bagaimana berpikir yang jernih kalau PFC ini? Jadi mudah kok. Saya kayak jungkat-jungkit aja nih. Jadi limbik ini jadi satu ya, limbik sama batang otak, anggap aja limbik gitu ya. Ini kan otak itu kita tuh punya 86 miliar sampai 100 miliar di dalam kepala tuh. Yang dibilang neurons itu sel otak yang berlistrik. Jadi tidak hanya biologi dan kimiawi, tapi ada listriknya. Nah, pada saat listrik itu mengalir ke tengah, ini PFC kita, prefrontal cortex kita, pikiran yang bagus kita itu nggak berfungsi. Nah, kita sering amigdala hijack, main overwork, hold, tenang. Sama kalau kayak kita meeting secara fisik nih, lagi mumet, kita keluar dulu ngambil udara segar, ngambil jeda supaya listrik di tengah, temperatur di tengah itu turun dulu, baru bisa berfungsi. Jadi apalagi hal pandemi seperti sekarang ya. Jadi yang paling penting selalu ingat saya hanya kasih tips untuk berita. Saya bilang jangan cek dengan berita, tapi jangan terlalu dalam baca berita. Waduh, akhirnya kita bukan bucin lagi ya, budak kita, tapi udah budak digital, budit. Naikkan tingkat kesadaran berpikiran, gimana caranya? Meminimalis pikiran-pikiran bawah sadar, mengaktifkan PFC dengan latihan bernapas, dengan sekarang banyak ya, mindfulness itu, latihan yoga segala macam. Di Islam juga ada ya, berzikir ya, sholat tahajud dan seterusnya. Baik, Bapak. Nah, ini keseharian kita. Wah, teman-teman banyak experience-nya di WhatsApp. Itu banyak banget kita bisa lihat. Ini orang begini pasti baru deh main WhatsApp. Padahal ada juga yang lama tapi dia nggak beretika ya. Kadang-kadang posting sembarangan segala macam ya. Karena ada aturan mainnya di setiap WhatsApp grup gitu kan. Nah, ini ada yang jadi banyak juga yang nggak etis kelihatannya karena digital skill-nya kurang justru. Karena dia nggak ngerti, dia sendiri belum tentu bermaksud negatif, tapi karena ketidaktahuan, literasi digitalnya kurang, akhirnya berbuat yang nggak di Facebook gitu kan. Wah itu kalau nggak mau di komen yang macam-macam ya jangan memancing gitu. Sebaliknya, ya kan, pada saat kita memberi komentar, pikir dulu lah gitu kan. Nah, ini ruang terbuka ya di Facebook itu. Please, yang nomor handphonenya, yang tanggal lahir segala macam gak mau dimanfaatkan orang, jangan di setel gitu, jangan tutup. Kalau nggak tutup orang terdekat saja. Di YouTube ya, ini lagi senang bikin video ya. Nah ini juga masalah etika nih, ya kan? Kadang-kadang bentrok dengan sampai hukum. Contoh, kita mau bikin video-video promo, taruh di YouTube gitu. Nah videonya itu pakai lagunya copyright-nya gimana? Itu kan hukum. Enggak, ini juga enggak terregister. Tapi tadi ada juga yang milik orang main potong-potong aja, itu harus ada etikanya. Banyak nih masalah etika nih. Di Instagram halo, juga, Bapak gitu.
Ini saya ambil aplikasi-aplikasi Halo? yang sering dipakai, ngaku aja deh setiap post apa Bapak handphone tuh Bambang? minimal ada satu dua apa Bapak aplikasi yang Bambang? dipakai kan di LinkedIn gitu ya, di Twitter ya kan. Juga yang sekarang di Zoom gitu. Kita ngomong canggih-canggih, cuman kita di Zoom aja belepotan. Ada orang ngomong gitu ya, Iya, Bapak dia Bambang. ngangkang duduknya. Halo, Das, Bapak terus Bambang? saya percepat ya, 5 menit Iya, lagi ya. Bapak. Waktunya tinggal Oke. 3 menit lagi, Bapak. Ya, yang paling utama kalau secara riset dunia sudah mengaku ya, otak pintar kita namanya prefrontal cortex itu ya di depan itu atau dibilang juga executive function. Ada macam-macam kita sederhanakan karena PFC itu pintar tapi jangan banyak-banyak. Jadi ada orang bilang saya punya kiat-kiat sukses ada berapa, ada 18. Wah, itu susah dipraktekin ya. Ngafal aja ini apalagi dipraktekin. Kita bikin jadi 3 aja. Jadi executive function yang utama adalah working memory, inhibitory control, sama cognitive flexibility. Ini sangat erat kaitannya dengan etika. Contoh, menunda kenikmatan tadi, kita bilang istilahnya. Sebelum tekan, pikir-pikir dulu namanya inhibitory control itu. Itu harus biasa. Fleksibilitas kognitif juga, jangan gampang marah. Ini saya ngambil dari bijak bersosmed, ini ya, teman, kan kita bisa belajar dari mana aja. Nah, sebaiknya etikanya ya kita tuliskan sumbernya. Seperti ini. Nih, dibilang hati-hati dengan informasi pribadi. Tadi kita udah bahasnya. Sering sebelum commenting, no saran, no hoax. Tidak baper, tidak kepo. Bucin itu budak kita ya. Julid, kita dikit-dikit apa, nyinyir mulu ya. Kita lihat ya, ada satu WhatsApp group yang ngeluh mulu. Ada setiap posting tuh. Jadi sebenarnya komen kita, posting kita, hati-hati. Itu adalah mencerminkan siapa diri kita. Nah, ini banyak hal yang kita harus perhatikan. Nah, ini ketangguhan mental saya bilang. Jadi jangan karena dibully, dimarah-marahin terus akhirnya kita mundur. Enggak, digital itu sebagai tools, ingat. Jadi namanya digital resilience. Jadi kalau stres sedikit nggak apa-apa, gitu. Memang jangan kebanyakan, itu akan merusak sistem imun tubuh. Tapi itu pelajaran, ambil lesson-nya. Terus juga digital positivity. Jadi melihat statement tuh pertama gerakinnya positive thinking dulu. Ini kapan-kapan nanti kita bahas ya, Mbak Jura, kan waktunya banyak. Dan yang paling penting bahwa setiap orang beragam. Jadi sebelum posting, thinking preference, pola pikir orang beda-beda. Selalu punya 4 komponen ini, tapi banyak ada yang analitiknya lebih besar, ada urut-urutan sosial lebih besar, gitu kan, atau tentang konsep manusia. Nah, perilaku juga begitu. Nggak semua orang yang kan ada yang ekspresivitasnya lebih mantap atau sangat agresif atau masalah fleksibilitinya. Itu aja sih Mbak Zura. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan. Iya, Bapak Bambang. Terima kasih Bapak atas pemaparannya yang pastinya akan menambah wawasan kita semua ya. Dan kalau Mohon maaf bila ada kekurangan, ada salah-salah ngomong. iya, tidak apa-apa Bapak.